Kalau masalah itu kan itu tergantung oknum-oknum yang ada di dalam. Mungkin oknum-oknum yang ada di dalam itu sudah tahu. Selamat siang, ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Saat ini saya kedatangan teman baru, namanya Faruk. Faruk berasal dari Surabaya. Faruk, selamat siang dok. Selamat siang. Ya, sebelumnya saya mau ucap minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mumpung masih suasana hari raya. Ya, oke, Rok. Ada beberapa pertanyaan yang memang mau saya tanyakan. Mungkin Faruk bersedia untuk jawab. Ya. Pertama saya mau nanya, tahun berapa sih Faruk pertama kali make, terus narkoba jenis apa yang pertama kali Faruk pakai? Narkoba jenis pil. Pil maksudnya? Narkoba jenis obat pil. Oh, pil koplo. Oke. Koplo, double L, Carnopen, pil anjing, pil yang dan lain-lainnya saya nggak tahu itu, sudah lupa. Tahun berapa tuh Rok, pertama kali pakai? 2007. Pertama kali 2007. SD. SD. Ya, lulus SD. Lulus SD lo langsung mulai pakai pil-pil koplo ya? Oke. Berapa lama lo pakai pil koplo? 2-3 tahunan. 2-3 tahunan, berarti sampai SMP lah ya? Ya. Terus kalau boleh gua tahu nih rasanya seperti apa sih? Rasanya? Iya. Rasanya koplo ya. Beban pikiran tuh kayak ada apply, jadi kayak ya fresh gitu. Seperti bayi baru lahir hidup kembali. Bayi baru lahir hidup kembali. Kan bayi baru lahir hidup bro. Tang itu kan. Oke. Jadi tanpa beban lah ya. Tanpa beban. Nah, kalau pikiran tenang lah seperti itu ya. Tenang ya. Rok, lu sekali make pil koplo itu dulu berapa Rok? Hampir dulu masih kecil itu 3-5 butir. 3-5 butir. Harganya dulu berapa? 5.000. 5.000. Saya dikasih harga 5.000 sama bandarnya. Sama bandarnya 5.000. Emang anak-anak SD seumuran lu itu tetap dikasih? Iya. Tetap dikasih? Soalnya ini ya, di sini peredarannya itu legal juga. Jadi lu beli sendiri sama tetangga lu gitu? Atau memang lu beli itu di tempat lain? Enggak, di sekitaran sini, di kampung sini kan ada jualan, orang itu jualan gitu. Saya ke sana. Kan waktu kecil, saya masih kecil itu. Udah enggak tak kasih, pokoknya jangan rame-rame sama orang tuamu. Ya om. Jadi di sekitar rumah juga ya yang jual ya? Iya. Waduh. Padahal masih anak-anak kecil ya, tapi masih tetap dikasih ya untuk ngambil. Ya. Oke, Rok, setelah lo berhenti make pil koplo 2-3 tahun kan lo bilang tadi, narkoba apa lagi yang pernah lo pakai selain pil koplo? Ganja, inek. Ganja, inek. Ganja dari tahun berapa tuh lo make tuh? 2010 saya. 2010 sampai? Kalau ganja sama inek saya sampai 2 tahun. Saya pakai 2 tahun.
Karena itu saya nggak suka. Oh, jadi lo pakai ganja sekalian pakai inek gitu? Iya, ganjanya 2 tahun. Kalau sabunya 7-8 tahun. Oh, lu juga pakai sabu Mulai juga? dari sabu. Iya, saya pakai sabu. Sampai berapa lama, Rok? Pokoknya saya 2010 lah. 2010 pakai inek 2 tahun, ganja 2 tahun. Pas 2010 pas sama sabunya itu saya sampai kepegang itu, sampai ketangkap 2017 itu. 2017 berarti lu sekitar 7 tahun pakai sabu, terus lu ketangkap. Ya. Lu jualan atau cuman pakai doang? Awalnya pakai, tapi hasilnya menggiurkan. Pertama jadi kurir, setelah itu dikasih upah, ya nggak banyak lah. Upah setelah itu menggiurkan, menurut saya ini menggiurkan. Saya jualan aja kalau gitu. Akhirnya saya minta. Jadi lu ngecer juga nih gitu? Ngecer. Nah, untungnya gimana untuk kalau saya untungnya? beli itu sekitar 100, 1 gramnya 800. Bermacam-macam, ada yang 600, ada yang 700, tergantung dari enaknya bahan itu. Lo beli 1 gramnya itu sekitar 6-700 lah ya, 6-800 lah ya. Terus lo paketin gitu kan? Paketin 100, 150, 200. Itu jadi berapa, Rob, kalau 1 gram? 1.800.000. Berarti masih ada untungnya 1 juta ya, berarti ya, sekitar segitu ya. Nah, untungnya itu 1 juta. lo buat pakai lagi, buat lo sendiri pakai lagi, atau memang lo ambil uangnya? Kalau masalah untung ini ya, saya jujur, kalau masalah untung, yang untung 1 juta nih ya, yang 500 simpen, yang 1 juta saya buat orang tua lah, bantu keluarga. Cuma tetap saya simpen, saya kan pikiran ini kan narkoba, takut ada apa-apa sama saya kan, saya masih bisa pakai uang itu. Terus kan tadi lo juga bilang lo pakai sabu plus jualan ya, plus ngecer ya kan, sampai lo ketangkep. Boleh gak gue tahu prosesnya saat lo ketangkep? Tahu. Itu ceritanya seperti ini. Ini bahan sudah saya habis, bahan itu habis. Bahan habis. Saya setor sudah lunas semua, setoran. Saya itu ada teman saya, itu nggak ada bahan, nggak ada. Ini loh aku ada bahan. Ayo kita pegang dulu ini 4 poket. Tak pegang. Nanti tak kasih uang. Nggak usah wis. Ya, tunggu sebentar ya, saya beli apalah, makan lah. Saya tunggu di depan rumah, di depan rumah saya sendiri. Nggak sampai 5-10 menit polisi datang. Jadi pas barang pegang gini. Jadi saat lo bahan lo habis nih, udah nggak ada bahan, tapi lo mau make, ada temen lo yang datang ya, ngasih barang 4 poket gitu kan, dengan kata dia mau pakai bareng. Nah, seperti itu ya. Terus dia sempat keluar dulu 5-10 menit, terus datanglah polisi. Gitu. Lo langsung pegang gitu. Pegang. Jadi barang buktinya 4 poket yang dari temen lo? Iya. Bukan barang saya. Oke. Terus setelah lo ketangkap, lo diproses segala macam, kan lo masuk ke dalam penjara nih, ya. Iya. Hukuman lo kalau boleh tahu dulu berapa, Ruk? Apa? Hukuman lo kalau boleh tahu dulu berapa? Hukuman saya 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan dengan barang
dengan barang bukti 4 poket itu ya? Ya, 4 poket. Oke. Lo ditangkap, pindah ke dalam salah satu tempat ya. Kehidupan lo seperti apa sih? Karena kan yang gue tahu hidup di penjara itu serba kekurangan ya. Yang gue dengar juga hidup di dalam penjara itu kan juga serba susah. Nah, untuk lo bertahan hidup di dalam penjara, lo ngelakuin apa sih? Apa memang lo masih jualan juga di dalam penjara? Dalam penjara enggak. Terus yang lo lakuin untuk intinya kalau menyambung hidup itu apa? Seperti cuci baju, terus bersih-bersih kamar orang, itu kasih upah 10.000, 5.000, 15.000 tergantung yang ngasih. Saya nggak target. Sepenting saya bisa bertahan hidup, bisa merokok, bisa makan, sudah. Terus apa lo di dalam lo masih pakai juga? Iya. Berarti ada barang yang di dalam juga ada ya? Iya, ada. Banyak. Justru malah di dalam itu kayak ya pasar ikan. Kayak pasar, beli sini oke, beli sana oke, ada beli sini. Jadi banyak tempatnya. Banyak. Ya harus, ya gue juga bingung nih ngomong ya. Yang lo bilang bahkan di dalam penjara itu lebih banyak gitu. Terus emang nggak ketahuan sama teman-teman yang lain atau sama petugas? Kalau masalah itu kan itu tergantung oknum-oknum yang ada di dalam. Mungkin oknum-oknum yang ada di dalam itu sudah tahu. Jadi kayak loss gitu. Loss ya. Oke. Kita beralih lah dari hal seperti itu ya. Itu saya nggak bisa berkomentar dengan hal-hal seperti itu ya. Yang saya mau tanyakan, Farouk sekarang kan sudah berhenti ya. Alhamdulillah sudah berhenti ya. Sudah tidak menggunakan narkoba lagi, udah nggak dagang lagi ya kan. Terus yang saya mau tanyakan, prosesnya seperti apa sih supaya Farouk ini bisa akhirnya berhenti? Prosesnya saya kan itu saya sempat bingung gitu. Bingung gimana? Saya tahunya itu di penjara, ternyata dampaknya seperti ini. Kan di sana banyak, ya kalau kita di penjara itu ada yang baik, ada yang jahat. Okay. Ada yang nasib baik, saya ikut ke sana, ikut ke pengajian, apalah. Jadi pikiran dan hati itu terbuka. Jadi saya tahu, iya ya, ternyata saya salah, ternyata saya gini, ternyata keluarga lebih berharga dari apapun. Jadi seperti kepikiran gitu. Sampai berhenti sampai sekarang ini saya di sini. Jadi Farouk di dalam penjara itu ikut di dalam masjid lah ya, maksudnya ikut ngaji, ikut apa segala macam gitu ya. Karena kan di dalam penjara itu semua orang ada, semua sifat ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suka tipu-tipu atau segala macam ya kan. Iya. Ya itu yang saya dengar, yang saya dengar, bahkan katanya dalam penjara tuh ada yang laki-laki pura-pura jadi suara perempuan untuk ngebohongin orang yang di luar atau seperti apalah seperti itu. Di dalam penjara itu gini, bro. Saya di dalam penjara itu kan saya nggak, orangnya kan kecaan, jadi diam itu nggak bisa saya. Jadi saya ikut ke sana, ikut orang tipu-tipu. Oh ini caranya, seperti ini caranya. Jadi ikutlah sebentar, nanti kembali lagi ke tausiah, ikut pengajian, seperti itu. Jadi cuman belum gimana ya?
Jadi bener ya, di dalam itu juga ada tipu-tipu ya? Ada. Nah, itu caranya yang ditipu siapa, Rum? Yang ditipu yang orang-orang pembeli dari sosial media. Oh, jadi di internet. Kalau Faruk bilangnya tipu-tipu itu orang yang pakai sosial media, berarti orang-orang dalam penjara punya handphone? Sebagian ada. Sebagian ada. Mudah untuk mencari handphone di dalam lapas, di dalam penjara? Enggak ya? Enggak. Susah ya untuk mencari handphone. Oke. Terus mereka nipunya seperti apa sih kalau boleh tahu? Nipu yang mana ini? Kan tadi Faruk bilang nipu-nipu orang-orang yang pakai sosial media ya. Terus orang-orang dalam penjara ini nipunya caranya seperti apa sih dan bagaimana sih kalau boleh tahu? Kalau yang saya ikut ya, yang saya ikut itu berupa STNK kehilangan dompet, kehilangan STNK. Jadi kita itu, kan saya membawa dompetnya dan STNK itu. Gimana untuk meyakinkan bahwa saya ada di istilahnya banyak ngomong nanti kirimlah lewat ekspedisi. Gini, kok mereka bisa tahu nama di STNK itu punya siapa, terus di dalam dompet itu isinya apa aja? Kok teman-teman di dalam ini bisa tahu? Ini gimana ceritanya? Itu saya lihat dari Instagram, dari info kehilangan bermacam-macam kota. Jadi kan ada nomor telepon yang tergabung di sana. Saya telepon itu pakai WhatsApp dua WhatsApp. Yang satu itu saya pura-pura menjadi perempuan, punya perusahaan, punya apa gitu. Yang kedua saya WhatsApp itu saya pakai untuk jadi anak buahnya ibu ini gitu. Jadi saya yang chat WA lewat ibu, cuma saya yang ngechat gitu. Oke. Jadi pura-pura jadi perempuan, punya satu perusahaan, bilang barangnya ditemukan sama anak buahnya seperti itu. Ya, betul. Terus akhirnya diminta uang untuk ngirim barangnya itu. Kalau orang sih ya mungkin nggak percaya ya orang tipu-tipu. Cuma saya ingin meyakinkan kayak seperti bilang, mohon maaf dengan ibu ini, oh iya apa benar ibu kehilangan STNK yang gini. Itu saya sudah tahu, plat nomor sudah tahu, pembuatan, tahun, warna. Yang saya nggak tahu cuma alamat. Oke. Jadi semua plat nomor sudah tahu, warnanya sudah tahu, yang nggak tahu cuma alamat doang. Jadi nanti tahu, pajak tahu. Oke, jadi tahu saya. Jadi nanti diminta alamatnya, terus dibilang akan dikirimkan ke alamatnya seperti itu. Nah, betul. Terus diminta uang buat ongkos kirimnya. Ya, ongkos kirimnya. Biasanya berapa sih, Rum? 70.000. Hanya 70.000. 70.000. Cuma 70.000 itu gimana ya? Nanti dapat, habis duhur pagi dapat, jangan dikit sudah dapat. Itu berlipat-lipat. Satu orang itu bisa berkali-kali gitu. 70.000. 70.000. Oke, kita beralih lagi. Saya juga belum sampai pikiran saya ke sana karena saya belum pernah menjalani hal-hal seperti itu. Ya. Kita kembali lagi fokus ke pemulihannya Faruk. Ya, kita kembali ke pemulihannya Faruk. Ya. Gimana caranya Faruk bisa melawan adiksinya? Ya, gimana Faruk bisa melawan keinginannya menggunakan narkoba kembali? Karena setahu saya berhenti dari narkoba itu susah. Kok Faruk bisa gitu loh? Dengan keniatan hati dulu kan saya ada di kantor polisi.
Setelah itu saya ke rutan, setelah ke rutan ke lapas. Saya di lapas, terus ikut kegiatan rehab 2 tahun setengah di sana. Ya, ada juga kegiatan-kegiatan yang bisa membuat saya lebih yakin lagi untuk berhenti. Omong-omongan yang dikasih konselor di sana, yang baik yang buruk itu saya pikirkan, ternyata oh iya bener, ternyata gini dampaknya, ternyata ini. Jadi semua nasihat yang dikasih sama konselor yang ada di sana diambil ya, sama Farouk ya. Iya. Jadi itu jadi pegangan ya buat motivasi Farouk agar bisa berhenti menggunakan barang-barang itu ya. Iya. Oke, Farouk. Nasihatnya didengerin. Oke, Farouk, saya mau minta satu permohonan sama Farouk. Terakhir ini saya mau minta satu permohonan sama Farouk. Boleh? Ya. Oke. Ya, boleh. Kita kan tahu nih bahwa di luar ataupun di sekitar kita lah, di sekitar kita, di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kerja, di lingkungan yang lain, kita tahu masih banyak orang-orang yang menggunakan narkoba ya. Saya minta tolong sama Farouk, berikan satu motivasi saja agar orang-orang yang masih menggunakan narkoba ya, menggunakan barang-barang yang terlarang, agar bisa berhenti menggunakan barang-barang seperti itu dan kembali ke dalam keluarga, kembali ke keluarganya dengan baik. Kalau motivasi dari saya, sebenarnya sih ini bro, mohon maaf ya. Ya, oke. Saya pernah dengar di guru syara di konselor sana itu, kalau orang yang masih menggunakan narkoba, belum tahu dampaknya seperti apa, itu pasti tetap aja menjalani narkoba. Belum tahu dampaknya seperti ini. Karena yang orang narkoba, kalau sudah pakai, itu pasti pikirannya gimana caranya untuk pakai lagi. Jadi gak ada pikiran untuk keluar, bersenang-senang di sini. Soalnya belum tahu dampaknya seperti apa. Kalau sudah tahu dampaknya kejentok, itu saya dengar dari guru saya itu, dari kakak Seleng yang mengatakan, saya lupa itu kalimatnya itu apa ya. Belum tahu dampaknya, itu orang gak akan bisa berhenti meskipun ditekan apapun, di apapun enggak. Jadi cuma dari kenyataan diri hati. Jadi menurut Farouk, biarin aja dulu, biarin sampai dia kepentok dengan masalahnya sendiri, seperti itu. Kalau nanti sudah kepentok dengan masalahnya itu sendiri, dia akan bisa merasakan dan dengan sendirinya akan berubah, seperti itu. Iya, insya Allah. Saya juga seperti itu. Dulu saya seperti itu. Sudah kepentok, sudah kepentok baru sadar ya. Sadar. Jadi kalau belum kepentok-pentok belum sadar gitu. Kalau orang narkoba ini menurut saya, kata orang Jawa, angel dikandani. Angel dikandani. Susah dibilangin. Oke. Susah banget. Masuk kiri keluar kanan gitu ya. Iya. Masuk kiri keluar kanan. Masuk kanan keluar kiri. Orang yang masuk kanan keluar kiri, itu perlu diruqyah mungkin. Oke, Farouk, terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih untuk kesediaan Farouk bisa hadir di podcast saya. Ya, Farouk, saya doakan apa yang Farouk jalani saat ini itu bisa menjadi berkah dan sukses buat Farouk. Amin. Oke, Farouk, makasih sekali lagi. Terima kasih, sama-sama. Oke, Bu Rensis, itu
itulah bincang-bincang saya sama Farouk, seru banget ya. Oke, Blances jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.